Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kuliahan kelima, 6, 7, 8 rencananya hari ini dari pagi kita siang istirahat. Habis itu nyambung, habis zuhur nanti sambung lagi temuan 7 ke 8. Kalau memang apa nanti mungkin Bapak kasih UTS mungkin di terakhir di sore. Karena biasanya habis pertemuan 8 itu biasanya UTS. Oke, kita mulai saja. Oke, Dalam pertemuan ke eh, 5. Nah, ini masih jalan. Ya, kelihatan kan? Udah kelihatan kan? Udah kelihatan? Isi loading, Pak. udah. Belum, Pak. Udah, Pak, Udah udah, Pak. keluar, Pak. Nah, udah. Jadi ini adalah format berita online yang pertemuan kelima ini. Ingat saja kata-kata format. Jadi kalau masalah format ini ya seperti Belum. bentuk. Jadi Google itu pernah memperkenalkan format baru berita online. Jadi itu di awal Mei, Wakil Presiden Google itu, Nelson Mandela mengungkapkan kepada KPT bahwa dia percaya berita online seharusnya hidup. Jadi saat ini Google memperkenalkan hasil sebuah kolaborasi dengan New York Times dan Washington Post untuk mengembangkan format berita online baru yang sesuai dengan konsep hidup itu. Dalam format sebelumnya, berbagai artikel dari sebuah topik ditampilkan hanya dengan menyediakan link atau URL terpisah. Sementara dalam format baru ini dilakukan pembaruan terhadap halaman yang ada. Jadi dengan format baru ini, macam mendapatkan sebuah ringkasan bagian terbaru terkait dengan sebuah topik yang disertai sebuah timeline. Jadi halaman-halaman itu secara otomatis dipersonalisasikan di mana update terbaru terhadap saja tersebut di highlight bagi pengunjung. Jadi kan kalau kita nge-share kadang ada fotonya, ada kayak tulisannya sedikit, ya kan? Ada foto, ya, seperti itu sekarang. Jadi kalau dulu kan hanya link-link saja, link saja. Kalau sekarang sudah di-update, ini dalam format sebelumnya link saja. Jadi kalau orang mau baca berita online tuh asal ada linknya diklik baru kita bisa membacanya. Sementara kalau sekarang sudah tampil fotonya, kadang ada judul dan juga sekarang sudah ada tulisan-tulisan singkat gitu. Nah, kalau orang nge-share berita, ya kalau kita buka Google seperti itu, kadang dia ada menampilkan berita-berita. Yang sekarang adalah yang paling banyak itu dominan sekarang kalau browsingnya Microsoft Edge itu. Nah, kan ada yang baru pengganti Internet Explorer itu. Nah, bentuknya kayak huruf kayak siput gitu melingkar. Pernah buka Microsoft Edge? Ya karena PowerPoint kan, ada PowerPoint, kemudian Google Chrome. Nah, sekarang ada Microsoft Edge. Nah, itu lebih lebih banyak lagi sekarang menampilkan berita-beritanya. Dan ini hanya ada beberapa di Washington Post itu dan yang lain-lain. Jadi ada iklan juga kadang. Nah, jadi bermacam-macam.
mereka pasti menaruh iklan di halaman-halaman itu. Jadi kadang-kadang ya kita buka ya ada iklannya, itu biasa itu. Karena namanya bisnis kan, bisnis digitalnya seperti itu. Kita tidak perlu risau jika ada iklan, ya mereka ingin pemasukan juga. Nah, ini perkembangannya bagi berbagai artikel. Jadi format itu. Jadi untuk format itu ya seperti itu. Di format berita online itu, ini maksudnya format tampilannya biar bisa lebih menarik itu ketimbang yang biasanya. Kalau dulu hanya link saja, nah, itu link. Kalau ada link, nah, orang buka, nah, jadi berangsur-angsur. Nah, kadang ada foto, gitu. Tapi fotonya jangan terlalu besar. Kalau besar dia biasanya nggak nampil juga dia. Cukup hanya sekedar oh, 670 piksel kali 338. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Kemudian untuk sumbernya gitu. Jadi sumber berita online itu atau media siber itu sama dengan sumber-sumber dari berita yang lainnya juga seperti itu, media cetak sama, media elektronik sama. Jadi, tapi mengapa kita perlu belajar juga ya, biar kita bisa mempatri di otak kita kalau sumber berita online itu ya sama dengan media cetak. Di antaranya adalah observasi. Kalau observasi ini, kalau ada sebuah peristiwa yang kita ragukan kejadiannya, ya kita ke lapangan, kita lihat di lapangan namanya observasi. Kemudian orang kan tahu cuman berita itu mau wawancara, wawancara ya juga, wawancara ya nanya-nanya gitu kan. Kemudian juga bisa media sosial. Nah, jadi media sosial sekarang juga bisa jadi sumber berita online. Inilah yang sumber paling banyak sekarang. Ada WA, WA Group, Facebook, Twitter, BBM, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling mudah itu kalau sumber itu dari Facebook karena foto-fotonya bisa banyak di sana, tulisan-tulisannya bisa panjang, bisa ada video, ya ada juga sekarang YouTube. Kadang-kadang orang kalau dulu namanya BBM, sekarang nggak lagi kan. Sekarang namanya pada YouTube ini YouTube. Jadi apakah kita bisa mengambil berita dari YouTube? Ya bisa, apa tidak? Sekarang malah untuk keterbukaan informasi publik, kadang DPRD itu live streaming lewat YouTube-nya ya. Kawan kadangnya meliputnya dari menonton live streaming itu. Kalau memang kurang jelas, kalimat dewan itu diputar ulang, dikutip lagi, bahkan bisa dipotong-potong videonya. Begitu juga untuk sekretariat presiden yang di Jakarta seperti itu juga. Video-videonya terkadang wartawan itu tidak lagi bebas mengakses masuk ke dalam istana, ya orang sekretariat presiden lah buat videonya sama live streamingnya. Cuma televisi-televisi nasional biasanya ngambilnya dari sana. Jadi udah efisien gitu. Tidak perlu lagi live streaming dari lapangan, cukup ngambil channel YouTube-nya kepresidenan. Rata-rata seperti itu sekarang. Jadi peran wartawan itu gara-gara perkembangan media sosial ini ya makin berkurang. Kalau dulu enggak, wartawan harus ke lapangan. Kalau ini sekarang tidak. Ditambah sekarang lagi sumbernya itu samping media sosial itu ada rilis-rilis resmi, hmm, website itu, website resmi pemerintah. Nah, itu bisa juga website resmi pemerintah sering juga dijadikan bahan dan itu di copy dan juga fotonya ya dimuat ke media siber ke media-media lain. Kemudian rilis, rilis itu biasanya rilis dikirim ke WA Group atau ke WA langsung wartawan, nah, itu bisa. Kemudian riset dokumen dan informasi tertulis, nah, itu bisa juga.
Riset dokumen informasi tertulis itu contohnya seperti jurnal dari akademisi atau universitas, ya kita bisa saja mengutip hasil penelitian orang, kita buat berita itu boleh. Dan ini yang jarang. Kemudian hasil analisis ini juga lebih menarik untuk dijadikan berita karena orang yang menganalisis itu biasanya ahli-ahli dan setelah dianalisis itu menghasilkan data yang bagus kalau dipublikasi ya seperti itu. Salah satu hasil analisis itu adalah hasil survei, makanya sekarang ke musim politik, hasil survei calon A, B, atau hasil analisis namanya. Dan lain-lain. Ini tugas individu tidak usah dikerjakan karena yang ujian cuma sedikit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kelima ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ini kalau biasanya kita akan melihat di dalam berbagai pemberitaan, wartawan itu hanya mengejar wawancara saja. Ini yang dikejar kemana-mana. Kita wawancara kadis itu yuk. Cuman itu saja. Padahal ada observasi. Observasi itu kita mengamati langsung ke lapangan. Ada terdengar umpamanya masyarakat stunting di salah satu RT, ya kita kunjungi ke sana, itu jadi sumber berita. Itu lebih menarik biasanya. Dan yang sumber yang paling banyak itu sekarang ini media sosial. Itulah sumber terbanyak sekarang. Karena kita jujur saja, kalau terjadi kebakaran saja itu masyarakat itu paling pertama tahu bukan dari media, bukan dari media online atau dari media siber. Masyarakat pertama tahu itu adalah live streaming atau siaran langsung di media sosial kayak Facebook. Itu orang pasti biasanya siaran langsung kan. Orang biasanya tahunya dari situ. Oh, di jalan perdagangan kebakaran, mamanya. Orang udah nengok aja, udah bersiliweran aja live streaming atau siaran langsung masyarakat tuh dari Facebooknya masing-masing. Pokoknya dari media sosial dia lah, yang paling banyak Facebook kan. Di sana mereka sudah mendahului media siber. Media siber kadang kalau tak sempat ke lapangan ya mengambil berita dari eh, media sosial juga. Nah, seperti itu. Kemudian website resmi pemerintah. Ini website resmi pemerintah ini sangat banyak sekarang. Website, umpamanya kalau di provinsi, Media Center Riau.id, kalau di Rohil, Media Center Rohil Cup Go ID. Sekarang udah lengkap, Dumai Cup, Go ID, namanya Inhil Cup, semua ada, Siak Cup Go ID. Website-website semua kabupaten kota sekarang ada, Pekanbaru Go ID. Jadi orang tuh sekarang kominfonya apa-apa pun mereka cari berita, mereka upload ke website mereka sendiri. Jadi sekarang peran wartawan tuh sekarang sudah mulai berkurang di lapangan itu. Mereka tidak lagi mencari-cari wartawan, menunggu-nunggu wartawan ke lapangan, tidak. Mereka pergi sendiri, timnya pergi sendiri. Wartawan ada atau tidak, mereka tidak peduli. Nanti mereka videokan, upload di YouTube mereka, naikkan di website mereka. Ya seperti itu kondisinya sekarang. Tidak bisa dipungkiri itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau media siber ini mencari informasi di WA atau Facebook lah, kayak situs media sosial lah. Itu kan kadang belum tentu kebenarannya. Kadang orang diuploadnya entah itu setahun yang lalu, entah itu bisa aja berita hoax gitu. Itu gimana caranya mereka tahu berita itu benar atau enggaknya, Pak? Jadi biasanya gitu kan. Kalau kita di Facebook, ini biasanya kan kita berteman dengan seseorang, si A, si B, si C. Ya rata-rata teman kita itu, kita dalam pertemanan kita itu, kita tahu ini Facebooknya Aprijal Sintong, Epi Sintong adalah Facebook resminya Bupati. Nah, jadi
apabila dia mengupload sesuatu di situ, foto-foto kegiatan atau yang lain-lain, nah itu udah tidak perlu kita ragukan lagi. Itu tidak hoax lagi itu. Nah, tapi terkadang ada laman-laman Facebook yang kita tidak kenal, terkadang entah apa-apa ditampilkannya di sana, terutama sifatnya provokasi dan informasi-informasi bohong itu rata-rata. Nah, ya jangan kita muat di berita, karena kita tidak tahu itu siapa orangnya, dan kita meragukan kebenarannya jangan dibuat. Cuman itu saja. Kalau kita yakin, umpamanya tuh Facebooknya si A, teman saya tuh, dia mengupload ada banjir di sebuah tempat, ya kita yakin tulis aja, nggak apa-apa. Itu nggak hoax itu. Dia yang hoax-hoax itu biasanya memang berseliweran, apalagi informasi yang menyudutkan seseorang. Itu biasa itu. Hati-hati kita. Cara menyeleksinya gitu saja. Yakin kita itu benar ya kita buat. Kalau tidak jangan. Ya, apalagi kayak Facebook kan paling mudah dihack gitu loh, Pak. Nah, kalau orang-orang yang dihack biasanya Facebooknya, dia itu eh, melakukan tindakan di Facebooknya itu tidak lazim. Tidak lazim maksudnya kalau umpamanya biasanya Facebook ini punyanya Pak Bupati, Rizal Bupati Sintong. Tiba-tiba dihack orang. Selama ini Pak Bupati itu mengupload foto-foto kegiatan dia di mana-mana gitu. Kadang dia hari ini umpamanya memantau pemilihan penghulu serentak hari ini kan 10 Oktober 2023 ini ke Sinaboy. Nanti sekian jam setelah dia berkunjung itu biasanya kan dia mengupload foto-foto kegiatan dia tuh oleh adminnya atau siapanya lah atau foto orang Kominfo kan. Nah, kemana-mana kegiatannya kan bisa seperti itu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di uploadnya di sana. Seperti ujaran kebencian, bahkan ada foto yang tidak bagus umpamanya, itu kita patut curigai itu Facebooknya dihacker. Jadi kalau Facebook orang dihacker itu biasanya orang buat pengumuman, itu Bapak tengok banyak itu pengumumannya Facebook Pak Bupati. Kadang bukan dihacker, tapi mereka klon dibuatnya mirip, namanya agak mirip, fotonya dikasih mirip, kadang orang tertipu juga. Itu dia menipu situ. Nah, biasanya masyarakat juga langsung promosikan. Hati-hati dengan penipuan mengatasnamakan Bapak Bupati. Nah, itu sering tuh. Jangan pula kita sebagai jurnalis mau mengutip berita ada Facebook mirip Facebook Pak Bupati, kita yakin itu Facebook Pak Bupati tanpa kita analisis, tahu-tahu tidak kan? Nah, yang akan bertanggung jawab itu ya kita sendiri. Yang punya Facebook, yang menghacker itu tak akan pernah dapat di mana orangnya. Banyak itu kasus yang tak terlacak, tidak bisa diketahui orangnya di mana. Dan kemudian aparat biasanya eh, bisa-bisa tapi dia repot. Kan banyak hal lain yang lebih penting yang mau dicarinya. Kalau hanya kita eh, melacak-lacak itu kadang teknologi yang ada itu kadang dianggapnya mubazir, itu tak penting Padahal yang penting banyak lain lagi Seperti itu. Kita mainkan aja keyakinan kita terhadap informasi tersebut. Udah? Apalagi? Ada yang mau ditanya lagi? Sudah, Udah? Pak. Masih ada lagi, Imratul? Silakan tanya apa aja, enggak apa-apa dong. Pak, namanya Pak. Ya, silakan. Udah. Itu kan ada media sosial ya Pak ya. Mm-mm. Ya, di dalam info-info belakangan ini katanya ada pemblokiran gitu Pak. Dari WA Pak gitu. Pemblokiran gimana itu Pak? Pemblokiran maksudnya? Belakangan ini ada katanya WA itu mau diblokir gitu Pak. Karena terlalu banyak penipuan dalam WA gitu Pak. Enggak lah. Itu hoax juga tuh. Kalau pengen tahu pastinya, buka situs resmi WA itu. Dia kan ada punya situs resmi. Itu cara ngeceknya. Itu banyak hoax itu. Banyak orang nyebar-nyebarkan informasi. Nah, tapi kalau umpamanya sebelum TikTok Shop ditutup, ada WA-WA informasi TikTok Shop mau ditutup. Nah, kan sebelum ditutup kan pasti liburan juga informasi itu kan.
Habis itu rupanya memang ditutup. Ah, berarti kan informasi itu tidak hoax berarti. Benar informasinya berarti. Nah, seperti itu. Kalau Apakah memang, bisa, ah, apakah bisa pemblokiran sementara gitu, Pak? oleh siapa? Pemblokiran sementara itu apakah bisa itu? Pemblokiran apa? Pemblokiran sementara gitu untuk merefresh ulang lagi gitu, Pak. Represi ulang apa tuh maksudnya? WA itu di apa, Pak? Diblokir ulang gitu. Diblokir ulang. Maksudnya dibersihkan gitu, Pak. Jangan ada yang macam yang ilegal-ilegal itu orang penipuan itu nggak bisa masuk ke dalam WA gitu, Pak. Apa namanya itu? Deteksinya diketahui gitu, Pak. Maksudnya melacak orangnya. Iya, Pak. Itu yang Bapak bilang tadi. Kalau sebenarnya teknologi itu bisa. Zaman sekarang apa yang tidak bisa dilacak orang. Tapi urgensinya dulu ditengok. Kalau yang kemarin kan yang sempat membuat presiden agak terganggu, namanya Bajarka kan. Nah, Iya, Pak. karena sudah mengganggu, yaitu oleh Badan Siber dan Sandi Nasional namanya BS. Badan Siber Sandi Nasional BS SN. Nah, itu dilacaknya memang. Akhirnya nggak ada lagi muncul. Mungkin sampai-sampai ada yang dicurigai itu tukang orang yang berjualan es tebu itu rupanya salah tangkap juga kan. Akhirnya tak dapat juga orangnya. Hanya curigaan saja. Karena itu ibaratnya sudah menjadi prioritas penanganan, itu pun tak dapat. Maksudnya tidak maksimal juga hasilnya. Apalagi kalau hanya sekedar orang hujat-hujat apa itu biasanya nggak akan ketemu tuh. Bapak juga eh, baru cuman kemarin waktu setelah pemilihan presiden yang 5 tahun yang lalu itu ada kelompok-kelompok dan sindikat itu terungkap. Memang ada di Pekanbaru satu sindikasinya dan udah di penjara. Mereka memang ada satu jaringan dibuat untuk menjelek-jelekkan pasangan lain mungkin. Ya, termasuk dia berkedok-kedok wartawan, berkedok itu. Hah? Iya, dia punya website, punya ini, punya itu, media sosialnya ini itu ya, ketangkap. Tapi nggak usah lah Bapak rincikan secara benderang itu nanti tidak baik juga. Jadi sindikatnya seperti itu. Mereka ditugaskan oleh yang memesan, kita akan kerjakan ini, kita hancurkan eh, calon ini. Ya, ya seperti itu mereka bekerja. Setelah nanti banyak memang terpengaruh-pengaruh orang gara-gara mereka bekerja itu. Karena dia masuk ke berbagai grup, eh, masuk mempengaruhi laman-laman Facebook orang atau apa. Ya memang itu terjadi di tahun-tahun politik. Sebentar lagi kalian banyak melihatnya tuh. Karena ini mudah memasuki tahun politik kan. Nah, itu makanya kalau di Rohil kemarin Bapak Bupati dalam sidang paripurnanya meminta masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Apalagi memasuki tahun politik ini. Nah, bijaklah bermedia sosial dan pandai-pandailah katanya. Ada kata-kata pandai-pandai dan ada kata bijak. Jadi kata kuncinya pandai-pandai dan bijak. Jadi bijak itu dalam menerima informasi. Karena informasi itu tidak bisa kita bendung. Dia pasti masuk ke laman Facebook kita, ke grup-grup entah apa-apa orang lain nge-share. Kadang kita ada grup kan, ada kawan nge-share lagi. Kadang kawan itu tak ngerti pula apa yang di-share-nya. Kadang ya udah jelas itu berita bohong. Kadang di-share-nya juga ke grup kita kan, kita baca juga. Kadang menurut kita benar kita share pula ke grup lain. Jadi makanya menyebar dia di grup WA. Nah, seperti itu. Jadi semuanya tidak bisa dihindari. Cuman apabila kita menerima informasi seperti itu ya bijak saja kita menyikapinya. Ah, ini berita bohong nih, berita hoax yang bisa dipercaya. Itu kita harus menanggapinya.
Kalau dulu agak kurang lah, karena mungkin orang bermedia sosial ini tidak begitu banyak juga kan, 10 tahun yang lalu itu masih sedikit. Jadi propaganda berbagai kepentingan politik di media sosial juga masih masih kurang, belum seperti sekarang. Kalau sekarang orang udah tahu, semua orang memegang handphone kerjanya tiap hari, buka Facebook katanya setiap hari. Nah, makanya kadang-kadang kita jangan heran, tiba-tiba saja kadang di laman Facebook kita keluar, ini disarankan untuk Anda katanya. Nah, itu kita tak tahu itu. Jadi bisa-bisa saja dia menggunakan strategi membayar kepada Facebooknya agar orang mau berteman dengan dia gitu. Dan sekarang kan kalau ada di laman Facebook itu kita tengok bersponsor katanya. Tengok aja di atas itu kalau bersponsor kadang Prabowo umpamanya bersponsor. Nah, di bawahnya pasti ditulisnya pendanaannya dari Prabowo. Nah, seperti itu sekarang. Di Facebook itu sudah mulai dikritik orang, mungkin kalau ada yang bersponsor-sponsor itu harus jelas juga pendanaannya dari mana. Mereka harus tulis. Mungkin kita tak tahu lah internasional atau negara menyarankan seperti itu. Jadi sudah mulai-mulai tersaring ini yang berita-berita hoax ini. Penyaringan itu jangan sampai pula kita umpamanya sebagai jurnalis atau media siber, kita pula yang memberitakan, kita buat berita pula, berita hoax itu kita beritakan. Nah, itu udah sangat sangat miris sekali, karena udah naik berita yang terverifikasi, bisa-bisa saja orang nanti yakin kan memang kebenaran informasi itu. Wah, ini benar, ini kan yang membuat media ini nih. Padahal wartawannya mengambil dari media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Kalau di Jakarta tuh orang banyak malah mengutip berita itu umpama Twitternya Pak SBY gitu. Apa komennya pagi ini umpama tentang politik? Saya berharap A, B, C katanya. Itu nanti orang dia komen sedikit aja, itu sama jurnalis itu dijadikan sebuah statement atau pemberitaan yang besar. Nanti dikait-kaitkan dengan ciutan tokoh politik lain gitu. Nah, tapi orang itu sudah yakin itu adalah Twitternya aslinya Pak SBY. Twitternya aslinya Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, umpamanya, gitu, Pak Ganjar, apalagi satu. Jadi eh, orang sudah yakin itu dia punya, baru orang mau beritakan. Tapi kalau ada yang tidak jelas, orang nggak berani juga. Nah, itulah kita sebagai jurnalis, apalagi kita sudah dalam berkuliah ini, mana tahu ada langkah kalian nanti menjadi jurnalis, boleh mengutip media sosial itu boleh, tapi pastikan sumbernya benar. Dan informasi yang kita buat itu nanti tidak akan menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan permasalahan yang kemudian hari. Ya sudah. Umpamanya ada orang sekarang tuh kan kalau ada sesuatu yang agak-agak lain sedikit kan langsung viral aja tuh. Nah, algoritmanya langsung tinggi di TikTok. Orang TikTok pun sekarang udah dikutip orang tuh videonya. Nah, dari TikToknya si A gitu. TikToknya si B gitu. Boleh-boleh saja. Sumber media sosial tuh YouTube juga bisa. Kalau dulu namanya BBM, juga bisa TikTok, ya kan? Berbagai macam eh, media sosial sekarang. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini penting, sumber media online ini, sumber beritanya ini sangat penting. Nah, karena kita di mana kita mencari sumber berita ya? Nah, ini boleh, observasi boleh, wawancara boleh, media sosial boleh, website resmi pemerintah boleh, rilis boleh, riset dokumen dan informasi tertulis boleh, analisis boleh. Ada lagi mau ditanyakan? Ini kan baru pertemuan Eh, kelima. Nah, ya Pak, mau tanya Pak. Observasi itu Pak, itu turun ke lapangan itu secara langsung atau tidak langsung Pak? observasi langsung. Nah, kalau secara tidak langsung gimana Pak? Enggak observasi namanya. Iya Pak. Observasi ini dia mengutip dari narasumber atau gimana gitu Pak? Untuk mengamati Turun sesuatu itu Pak. turun ke lapangan, kita meninjau Lap, langsung.
Oh, Nah, ada informasi terjadi sesuatu di sebuah kepenghuluan, nah, kita ke sana atau observasi namanya ke lapangan. Nah, kalau wawancara, kadang dia ngomong masalah Sinaboy, tapi dia tidak berada di Sinaboy. Camat Sinaboy sedang berada di Bagan CPI. Kita wawancara tentang Sinaboy, itu namanya wawancara. Ini waktunya 1 menit lagi, nanti gabung lagi untuk pertemuan ke-6 ya, di sini ya, link yang sama ya. Yuk, halo. ya Pak, ya Pak. Nah, bentar lagi habis ini, tak apa-apa ngobrol aja dulu, nanti sebentar lagi dia hilang sendiri, berarti habis dia tuh. Karena di sini di dekat apa Bapak ditengok less than 1 menit lagi, tinggal semenit lagi katanya. Ya kita namanya Zoom gratis kan. Syukur ada dikasih Zoom gratis, bisa kita komunikasi kan. Ada lagi mau tanyakan Pembahasan, silakan. Hah? pembahasan masih tetap ini ya Pak, atau lanjut yang lain Pak? Nah, ya, kalau kita udah yang ini nanti yang selanjutnya kita bahas materi yang selanjutnya lagi. Kirim aja materinya dulu Pak. Ya, kalau masih ada yang mau tanyakan yang ini nanti tidak apa-apa kita lanjut aja yang ini. Kan